Diawali seorang pemuda yang bernama Peterson. Ia sedang bekerja memperketat situs pusat data arsip nasional dari serangan hacker. Selesai itu, ia kembali ke hotel untuk memintakan tiket pesawat Global Sky penerbangan 4400 berangkat jam 4. Resepsionis memberikan sebuah paket untuknya. Ia kembali ke kamar dengan membuka paket yang tidak tahu pengirimnya siapa. Ia mendapati sebuah handphone. Di televisi terdengar sekilas info, hari ini Kongres AS melanjutkan perdebatan terhadap penyaluran dana yang kontroversial. Jika disetujui, undang-undang yang disebut Senate Bill 2330 akan memberikan kuasa pada NSA untuk mengupgrade teknologi pengamatan di seluruh dunia. Ponsel itu berbunyi, ada pesan masuk, kenapa harus buru-buru pulang? Hotel turun setengah tarif khusus minggu ini, Tuan Peterson. Tak mikir lama, Peterson langsung menelpon resepsionis untuk menunda keberangkatannya. Scene beralih ke Rusia dengan seseorang yang mendapati pesan handphone baru terdeteksi. Scene kembali lagi ke Peterson yang sedang santai. Di berita dikabarkan hasil rapat Kongres AS, Senate Bill 2330 yang kontroversial dibatalkan oleh satu suara pimpinan. NSA yang belak-belakan terhadap upgrade tersebut tidak bersedia memberi komentar. Angkatannya, pesan kembali masuk, hasilkan uang, beli saham Pfizer. Sesampai di kamar, ia terkejut lagi. Di berita saham Pfizer melesat naik 313%. Ia semakin bingung kenapa pesan di ponsel tersebut selalu benar. Ketika hendak check out, ia mendapati pesan dan mengubah penerbangannya ke Praha. Sesampai di sana, ia ditawari oleh seorang taksi bernama Yuri untuk menawarkan perjalanannya. Peterson kembali menerima pesan pergi ke Hotel Empire. Si Yuri memuji ponsel tersebut dan memberikan kartu nama jika ada apa-apa. Sesampai di sana, pesan kembali lagi masuk. Mesin slot 13. Ia langsung ke ruangan judi mencari mesin slot 13. Pesan kembali masuk, 3 kali spin, yang keempat jackpot. Tanpa mikir panjang, ia mencoba meraih pemuda yang hendak melakukan spin tersebut. Pria menolak ketika spin keempat. Peterson memberi 100 euro. Akhirnya pria itu pun mau dan pergi meninggalkan Peterson. Peterson yang penasaran langsung mencoba spin tersebut. Jackpot, 100.000 euro dengan semudah itu. Lalu menarik perhatian pengawas tempat judi tersebut dan melacak Peterson dan mengawasinya. Ketika hendak menukarkan cek tersebut, pesan kembali masuk, blackjack meja 6 sekarang. Lalu Peterson menukarkan cek tersebut dengan chip dan pergi ke meja 6 blackjack. Kembali pesan masuk, pertaruhkan semuanya. Peterson dengan curigakan Peterson dengan ponselnya. Saat Peterson hendak menukarkan chip tersebut, dihampiri oleh pria bertubuh besar keamanan setempat. Sambil berkata ponsel dilarang di kasino, Peterson mengeluarkan ponselnya dan terlihat seperti aksesoris kaca. Peterson keluar dan menelpon Yuri untuk menggantikan pesan yang masuk melalui alternatif lain. Yuri pun datang dan memberi yang sedang lalu mereka mencari ponsel Peterson dan menyalin SIM card-nya. Mereka mencoba melacak salinan SIM card tersebut dan tidak menemukan siapa pengirimnya. Peterson kembali lagi menerima pesan, Kastel Slot Sayap Timur, taruhan maksimum untuk berikutnya. Peterson pun menaruh tanpa ragu taruhan maksimum. Yap, jackpot 3 juta langsung. Gimana lagi nyari 3 juta coy. Kemudian petugas keamanan datang mengejar Peterson. Peterson pun dihadang oleh Glenn, polisi FBI. Lalu membawa Peterson ke sebuah gudang untuk diinterogasi. Glenn menanyakan bagaimana ia mendapati ponsel itu. Peterson menjawab, aku tidak tahu, aku cuma diberi oleh bos. Glenn pun menodongkan pistol dan menanyakan sekali lagi. Peterson pun tetap menjawab, aku tidak tahu. Lalu Glenn mensutnya. Bam! Ternyata Glenn memuji kejujuran Peterson. Petugas keamanan tadi datang menemui Glenn, ia bernama John. Glenn menceritakan sebelum Peterson, 3 orang mengalami kejadian yang sama. Yang pertahanan, diduga membeli saham dan menghasilkan jutaan dolar. Kenapa tidak diinterogasi? Sahut John. Mereka semuanya mati. Setelah melakukan mufakat, ia sepakat menjadikan Peterson sebagai umpan dan melacak si pengirim surat. Malamnya, Peterson berjumpa dengan Camilla dan menceritakan apa yang dialaminya. Datanglah John menjemput Peterson dan kembali ke hotel untuk bermain judi dengan memancing si pengirim dan melacaknya. Glenn hanya butuh 3 pesan dari si pengirim. Untuk bisa melacaknya, memperlihatkan direktur NSA yang siap melacak intrusi dari pesan tersebut. Pesan pertama muncul, pergi ke VIP Blackjack, kursi 5. Kemudian Peterson segera ke sana. Pesan kedua muncul, taruh semuanya. Peterson pun menaruh semuanya.
Tetapi kali ini tidak semulus yang sebelumnya. Peterson tidak mendapatkan blackjack. Pesan ketiga muncul, itu peringatan terakhirmu, tak ada lagi campur tangan. Jika kau matikan lagi ponselmu, aku akan membunuhmu. Lalu tim NSA mendapatkan lokasi dari pengirim tersebut. Burke memerintahkan untuk mematikan pencarian. Ia langsung menelpon Glenn, menyuruh pembatalan sumber tersebut berasal dari Echelon. Ya, kita akan bahas sedikit apa itu Echelon. Ialah sentral komputer milik NSA yang berfungsi sebagai penyaring informasi global melalui teknologi sehari-hari kita gunakan seperti CCTV, telepon, SMS, email, dan lain-lain. Echelon ini benar-benar superkomputer untuk mengetahui semua identitas dan informasi manusia. Pesan kembali masuk, kalau kau matikan telepon, aku akan membunuhmu. Keesokannya John bertemu dengan Toke Kasino. Ia menceritakan bahwa Echelon yang melakukan semua ini. Toke pun ingin tahu siapa yang bisa menghacknya dan apa rencana NSA. NSA akan tetap merahasiakan ini. Toke berpesan usahakan Peterson selamat, jika tidak kau lebih buruk dari NSA. Hari Peterson diundang makan di tempat Camilla, sepertinya agar tetap di sana dan siap-siap segala kemungkinan. Lalu Camilla menghampiri Peterson yang sedang mencari informasi Echelon. Komputer penyaring NSA, Echelon akan melakukan upgrade untuk Ketika Camilla menghadap jendela, terlihat seorang yang hendak men-shoot Peterson. Terlihat dua orang memasuki kamar Camilla. Camilla pun mengambil besi dan menghantam si kepala botak tersebut hingga tewas, dan tinggal satu lagi. Mereka pun kelahi dan Peterson pun menusukkan pisau ke paha pria itu. Lalu Camilla dengan sigap mencekik lehernya dengan tali pinggang. Kemudian John pun datang, dan ternyata Camilla itu juga agen sama seperti John. John membawa Peterson pergi, lalu Peterson pun teringat Yuri. Mereka melakukan perdebatan, akhirnya memutuskan ke tempat Yuri di Moskow. Sesampai di Moskow, mereka langsung ke alamat Yuri. Yuri mengatakan, beri aku waktu 3 jam untuk memecahkan masalah ini. Lalu penjelasan Yuri yang tak terduga menyatakan, tak ada yang gunakan Echelon untuk mengirimkan pesan. Echelon yang mengirimkannya sendiri, mengikuti programnya. John dan Peterson tidak percaya, lalu Yuri menjelaskan lagi kejadian blackjack dengan mengawasi meja, kemudian menghitung semua kemungkinan pembagi kartu. Jadi, jika Max punya ponsel itu, maka Echelon menguasai Max. Tiba-tiba beberapa orang NSA menyusup ke tempat itu. Lalu Peterson dan John pun kabur. Terlihat mobil kurir yang sedang mengantar paket. Mereka langsung memakainya. Kejar-kejaran pun terjadi. Sampailah di jalan lintas kereta, mereka dikepung. John langsung memundurkan mobil dan menabrak mobil di belakangnya. Dengan mengambil shotgun, ia langsung menembak mobil di dekat Glenn. Glenn terhempas dan pistolnya langsung diambil. Glenn memberi ponsel tersebut. Aku melihatmu, aku ingin Max, atau kau mati, Glenn. Glenn juga mengatakan yang mengirimkan pesan ialah Echelon. Jika itu mulai mengkontak lagi, kita terjebak. Lalu Max membidik dan menembak seperti yang dilakukan Glenn kepadanya. Terlihat CCTV merekam identitas Peterson. Pesan kembali muncul, itu kode pos tempat pertama kali Peterson lakukan instalasi di Omaha. Mereka pergi ke Omaha dengan pesan ialah membuka server untuk mengakses data luar agar bisa masuk. Lakukan. Peterson mencoba masuk, tetapi ada pria yang hendak mengambil alih, namun tidak menemukan apa-apa. Glenn merintahkan semuanya keluar. Benar saja, ketika mereka keluar, server mulai dijalankan oleh Echelon. Glenn memerintahkan anak buahnya pergi. Peterson coba masuk kembali dan Echelon sedang menyalin datanya sendiri ke fasilitas itu. Jadi, karena itu Echelon memilih Peterson. Dia ingin pindah tempat, hanya Peterson yang bisa. Lalu Echelon melakukan ini. Pesan muncul, jangan coba lakukan itu. Echelon juga mengambil data keuangan di seluruh kota. Glenn menelpon Burke. Kami harus mematikan sistem ini, tapi Burke menolaknya. Ia bercerita, minggu lalu seorang senator liberal membatalkan suaranya, dan itu media pengawasan dan penyimpanan terhebat yang tercipta. Sekarang hanya 10 menit lagi untuk mewujudkannya. Jika ini tetap dihidupkan, ia akan mengatur semuanya, Pak. Peterson melihat kamera dan mengambil headset yang kemarin dan mencoba bicara dengan Echelon. Apa tugas dasarmu? Melindungi keamanan nasional Amerika. Apa itu? Amerika negara yang melindungi kebebasan warganya. Kau harus membela kebebasan warganya, kan? Cari artikel Senate Bill 2330. Oke, kita jelaskan. Senate Bill 2330 ialah undang-undang Amerika. Di luar terjadi baku hantam. Peterson menunggu artikel itu di-download dan menyerahkan ke Echelon. Echelon merespon bahwa Echelon berbahaya, tidak sesuai dengan undang-undang. Lalu Peterson membatalkan upgrade terhadap Echelon. Ia berhasil. Lalu mereka ditangkap dan Peterson yang di dalam sel dikeluarkan.
mereka tidak jadi menuntut karena publik tidak boleh tahu. Lalu Peterson sudah ditunggu oleh Camilla untuk melanjutkan enak-enaknya yang kemarin. Lalu Camilla memberikan cek senilai 3 juta euro dan akan pergi ke Paris. Dan beralih ke Moskow. Ternyata Yuri ialah agen yang sedang menyamar untuk membantu Peterson karena eselon ancaman yang nyata. See you guys, jangan lupa dukung channel ini terus.